walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Zain Barokbah dan juga anaknya Habib Dias. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada sahibul bait Ta'mir Musalla Darussalam, yaitu Bapak Haji Sodikun sekeluarga. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam ketika beliau masih berada di surga, Nabi Adam melihat banyak sekali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam yakin tidaklah nama tersebut disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, terkecuali nama tersebut nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali nama tersebut nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketika Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan oleh Nabi Adam agar Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawassul kepada nama tersebut, yakni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, ya Rabb, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfirli. Kata Nabi Adam, wahai Tuhanku, aku meminta kepada Engkau, aku memohon kepada Engkau dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah dosaku, kata Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan Nabi Adam memohon kepada Allah
Nabi Adam meminta kepada Allah dengan tawassul perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya makhluk yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab dari Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, lau tashaffa'ta ilaina bi Muhammadin fi ahli samawati wal ard la syafa'naka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, seandainya engkau meminta tolong kepada aku, seandainya engkau memohon kepada aku, seandainya engkau munajat kepada aku untuk penduduk bumi dan untuk penduduk langit, bi Muhammadin, dengan perantara atau wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyafa'naka, niscaya bakal aku kabulkan apa-apa yang engkau minta kepada aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Kapan Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan Nabi Adam meminta kepada Allah dan bertawassul kepada Nabi Muhammad? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya janji Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya kepada Nabi Adam. Siapapun dari hamba-hambanya yang munajat kepada Allah, yang memohon kepada Allah, yang meminta kepada Allah bihaqqi Muhammadin, dengan perantara atau wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji dari Allah Subhanahu wa taala pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Mudah-mudahan cepat kawin. Seandainya, ini berandai-andai, seandainya ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Ada orang datang kepada saya, ya Habib, wahai Habib, bertahun-tahun aku memohon kepada Allah, bertahun-tahun aku munajat kepada Allah dengan perantara Muhammad, dengan wasilah Nabi Muhammad, tapi wahai Habib, sampai sekarang pun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab saya, iya Kak. Masa sih? Iya Beb. Lalu permintaan Anda apa? Pertama kata orang tersebut, saya ini Beb pengen dapat istri yang cantik, hafal Quran lagi. Kemudian saya tanya, Anda benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad atau jangan-jangan nama Nabi Muhammad hanya dipakai untuk pancingan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan nama Nabi Muhammad hanya dijual kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat kita tawassul kepada Nabi Muhammad, di dalam hati kita ada perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad al-muti, yaitu nurut, alamatul mahabbah al-muti. Tanda orang cinta
itu nurut. Ya. No? No. Nurut. Loh, Beb. Saya, Beb, setiap hari, Beb, baca sholawat 1000 kali. Setiap hari saya baca zikir. Setiap hari saya sholat duha. Ini bukan menjadi ukuran dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ukuran dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatul mahabbah al-muti. Sudahkah kita ikuti perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita jalankan perintah-perintah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang merasakan cinta di hatinya terhadap Nabi Muhammad, yaitu ada tanda-tanda. Apa tanda-tanda seseorang cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, Habib membahas ahlul bait terus. Pengen dimuliakan gak, Habib? Sedikit pun tidak pengen dimuliakan. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ilmu yang wajib untuk disampaikan. Siapapun yang tidak menceritakan tentang ilmu ini, berarti dia telah menyimpan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah keluargaku, cintailah ahlul baitku, cintailah anak turunanku, sebagai bukti cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehebat apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehari khatam simtu duror 10 kali, sehari membaca sholawat 20.000 kali, kalau nggak ada kecintaan terhadap ahlul bait Nabi Muhammad SAW, tidak bakal nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab ini sabda Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara melalui hawa nafsu. Seluruh yang dibicarakan Nabi Muhammad, seluruh yang disabdakan Nabi Muhammad, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu untuk mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad, yaitu mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang ada kebencian terhadap salah satu anak cucu Nabi Muhammad, maka sampai kapanpun kita beribadah kepada Allah, seberapapun banyak kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, tidak bakal nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penting saya ceritakan, yang mana kita semua tahu saat ini kita sering melihat di sosmed, yaitu Habib Rizik. Jangan sampai kita ikut-ikut mencela Habib Rizik. Walaupun itu kiai, walaupun itu hafal tafsir, walaupun dia hafal berjuta-juta hadis, kalau dia mengajarkan untuk membenci salah satu ahlul bait Nabi Muhammad SAW, maka jangan ikuti. Kalau pengen mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, jangan ikut-ikut mencela Habib Rizik, jangan ikut-ikut mencela Habib Bahar. Diam 1000 bahasa, jangan ikut urusannya Habib Rizik, jangan ikut urusan Habib Bahar, kalau pengen selamat. Dalam hadis lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhlifuni fi ahli baiti. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gantikanlah kedudukanku fi ahli baiti. Ini permintaan Nabi Muhammad. Kita diminta Nabi Muhammad untuk menggantikan posisi beliau pada anak cucunya. Bagaimana kita berbuat terhadap Nabi Muhammad? Tentunya kita memuliakan. Ketika kita memuliakan Nabi Muhammad,
dan memang itu diwajibkan oleh Allah untuk memuliakan Nabi Muhammad, maka permintaan Nabi Muhammad yaitu gantikan kedudukanku pada ahlul baitku. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang kurang ajar kepada ahlul bait Nabi Muhammad, atau siapapun yang dalam hatinya tidak pernah masuk rasa cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad, maka kata Nabi, orang tersebut satu di antara tiga. Yang pertama kata Nabi, kalau dia bukan anak zina. Yang kedua, dia seorang munafik. Dan yang ketiga kata Nabi, atau dia menggauli istrinya dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid dikumpulin, kemudian muncullah seorang anak. Kata Nabi, orang yang di dalam hatinya menolak perasaan untuk cinta terhadap ahlul bait Nabi Muhammad, menolak hatinya untuk cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, maka kata Nabi, orang tersebut tidak pernah lepas satu di antara tiga. Kalau bukan anak zina, maka dia munafik. Kalau bukan munafik, ibunya digauli dalam keadaan kotor atau dalam keadaan haid. Maka syarat untuk diterimanya doa kita kepada Allah, bertawassul kepada Nabi Muhammad dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad. Dan tanda cinta kita terhadap Nabi Muhammad yaitu mencintai semua ahlul bait Nabi Muhammad atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Orang cinta terhadap ahlul bait Nabi Muhammad, tanda dia cinta Nabi Muhammad. Dan sebaliknya, orang yang membenci salah satu anak cucu Nabi Muhammad atau para habaib atau para syarifah, maka dia telah membuat benci Nabi Muhammad SAW. Dan apabila orang tersebut mati dalam keadaan di hatinya ada kebencian kepada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad SAW, ma hasyarahullahu ta'ala yahudiyan au nasronian, besok yaumil kiamah pasti bakal dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang Yahudi atau orang Nasrani. Coba kita perhatikan bagaimana para sahabat Nabi Muhammad. Jabir bin Abdullah, beliau adalah di antara tokoh sahabat Nabi Muhammad. Jabir bin Abdullah termasuk salah satu pembesar sahabat Nabi Muhammad. Beliau ini pernah duduk ngobrol bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan di situ ada Sayyidina Husain yang masih kecil, antara umur 5 tahun sampai umur 6 tahun. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jabir, anak ini kelak akan mempunyai anak yang dijuluki yaitu tukang sujud, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau semalam, yakni Ali Zainal Abidin, sholat sebanyak 1000 rakaat. Ini anaknya Sayyidina Husain. Nabi mengatakan, wahai Jabir, ketahuilah anak ini, yakni Sayyidina Husain, nanti bakal punya anak yang mana anak tersebut digelari ahli sujud, yakni Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali ibn Abi Thalib. Kemudian kata Nabi, kemudian dia mempunyai anak, yakni cucu Sayyidina Husain punya cucu. Sayyidina Husain punya anak Sayyidina Ali Zainal Abidin yang digelari tukang sujud. Kemudian kata Nabi, kemudian Ali Zainal Abidin mempunyai anak yang bernama Muhammad Al-Bakir. Kata Nabi, wahai Jabir, apabila engkau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan dapat bertemu dengan Muhammad Al-Baqir, sampaikan salamku kepada Muhammad Al-Baqir. Maka sahabat Jabir, beliau gembira, sebab apa yang dikatakan Nabi Muhammad pasti benar. Pasti sahabat Jabir bin Abdullah akan bertemu dengan cucu Nabi Muhammad yang bernama Muhammad Al-Baqir. Maka di masa-masa tuanya, benar, sahabat Jabir, beliau bertemu dengan cucu Nabi Muhammad yang bernama Muhammad Al-Baqir. Maka disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah pesan dari datuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan salam kepadanya. Coba kita perhatikan sahabat Jabir, beliau sangat ta'zimnya kepada Nabi Muhammad, beliau sangat cintanya terhadap Nabi Muhammad. Sahabat Jabir bin Abdullah suatu ketika habis pulangan dari perang, kalau nggak perang Hunain, perang Khaybar, apa? Perang Hunain atau Khaybar? Ya, apa Khaybar Ustaz? Ya, perang Khaybar. Sahabat Jabir Abdullah pulang, dan para sahabat pulang, kebetulan di rumahnya ada seekor kambing. Sahabat Jabir saking cintanya terhadap Nabi Muhammad, pengen menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kambing tersebut dipotong oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Setelah dipotong oleh sahabat Jabir bin Abdullah, beliau tanpa sengaja, saking cintanya terhadap Nabi Muhammad, saking pengennya menyambut Nabi Muhammad, sahabat Jabir ini meletakkan pisaunya sembarangan. Kebetulan anaknya melihat, anaknya dua, kakaknya pengen mencoba apa yang dipraktekkan oleh abahnya Jabir bin Abdullah ketika menyembelihkan kambing. Maka kakaknya menyembelih adiknya pakai pisau yang dipakai oleh sahabat Jabir. Di lehernya dipotong adiknya, dipotong, langsung terkejut, meninggal. Kakaknya takut, naik ke tangga, terjun, dua-duanya meninggal. Coba kita perhatikan bagaimana cintanya sahabat Jabir terhadap Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang ke rumah sahabat Jabir, yang diperkirakan cuma orang 5 atau 6, seluruh pasukan Nabi Muhammad dibawa ke rumah sahabat Jabir bin Abdullah. Betapa terkejutnya sahabat Jabir bin Abdullah, hidangannya sedikit, cuma 1 kambing, yang dibawa Nabi Muhammad SAW ratusan orang. Maka kata Nabi Muhammad, wahai Jabir, mana hidangan yang kau persiapkan untuk kami? Dipegang oleh Nabi Muhammad, tangan yang mulia, yang pasti mengandung berkah. Maka hidangan yang hanya cukup untuk orang 6, karena keberkahan Nabi Muhammad, semuanya bisa makan hidangan yang cukup untuk 6 orang. Ratusan orang bisa menyantap hidangan yang seharusnya hanya dimakan oleh orang 6. Namun sebelum makan, Nabi Muhammad bertanya, wahai Jabir, mana anakmu? Sahabat Jabir nggak pengen Nabi Muhammad sedih. Wahai Nabi, anak-anakku lagi bermain di belakang. Lagi bermain di belakang. Wahai Jabir, panggil kedua anakmu. Wahai Nabi, biar aja. Wahai Nabi, anak-anak lagi main. Kemudian kata Nabi, wahai Jabir, saya tidak mau makan kecuali dengan kedua anakmu. Nabi Muhammad tahu bahwasanya apa yang terjadi terhadap kedua anaknya. Kedua anaknya telah meninggal. Namun bagaimana sahabat Jabir tidak mau Nabi Muhammad sedih. Akhirnya terpaksa, wahai Nabi, ketahuilah kedua anak saya dua-duanya meninggal.
Coba kita perhatikan kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan perkataan gum bi'idnillah, bangunlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, coba kita perhatikan. Wahai Jabir, katakan di kedua telinga anakmu, ya bunayya gum, fa inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW memanggil kalian berdua. Maka sahabat Jabir datang ke kamarnya kedua anak yang meninggal. Dibisiki oleh sahabat Jabir, wahai kedua anakku, saat ini Nabi Muhammad memanggilmu. Langsung kedua anak sahabat Jabir bin Abdullah bangkit makan-makan bersama Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad, dan tidak ada satupun yang bisa selamat kelak di yaumil qiyamah terkecuali dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak bakal kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad apabila ada seseorang tersebut kebencian terhadap salah satu keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak bakal dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad bagi siapapun yang ada kebencian terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadikan kita ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad, dengan kita buktikan ngikutin semua apa yang diperintah Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan di dalam hati kita diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.